Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini jam 3 dini hari Sabtu jam 3 pagi. Seperti biasa saya terbangun dan setelah melakukan aktivitas sedikit, kita bikin susu dulu biar ada manis di mulut. Minum dulu ya. Ternyata panas teman-teman. Hari ini bangun jam 3 dan kita bikin susu dulu. Tuh. Sambil merenung. Ini nggak pakai gula ya, kalau pakai gula manis sekali. Ini nggak pakai gula, jadinya agak kurang manis sih. Enggak pakai gula, kita ambil gula dulu. Kita bikin susu sambil merenungi apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi tadi siang. Tuh. Sudah 3:30, sebentar lagi subuh teman-teman. Oke, segitu saja. Cukup segitu saja gulanya. Aduh. Jadi kemarin itu hari apa ya? Hari 2 hari atau sehari yang lalu, di kampung saya ada yang kehilangan motor teman-teman. Jadi nggak biasanya kampung saya ini kategorinya kampung teraman di desa sekitar. Jadi jarang sekali ada kemalingan, itu jarang sekali. Bahkan saking amannya itu orang-orang kadang kalau naruh motor itu ya sembarangan. Kalau di daerah kota yang rawan maling itu kadang orang naruh motor itu berimpan teman-teman. Tapi kalau di sini nggak, biasa aja karena saking amannya. Nah tapi tiba-tiba kemarin ada kabar itu ada tetangga itu yang kehilangan motor di depan rumah. Nah biasanya siklus maling di sini itu biasanya malam, sekitar jam 12 ke bawah sampai subuh. Sekitar jam segini ini biasanya baru ada maling teman-teman. Jadi maling di sini itu nggak sembarangan. Maksudnya siklusnya itu bisa diketahui. Kalau di daerah kota itu kadang maling bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Pokoknya nunggu lengahnya. Tapi kalau untuk di kampung itu kecenderungannya waktunya itu monoton. Pasti di atas jam 12. Artinya jam 12 ke atas. Tapi sebelum subuh. Sebelum sekitar jam segini biasanya maling itu. Lah tapi kemarin tiba-tiba ada maling itu sekitar maghrib teman-teman. Biasanya nggak pernah ada. Jadi itu kisahnya itu tetangga saya habis keluar terus masuk, motornya taruh di luar, katanya di dalam itu ngapain gitu. Tapi emang kebiasaannya begitu. Jadi habis maghrib itu kalau keluar motor nggak langsung dimasukin, karena kadang malam dia mau keluar lagi gitu. Nah saya baru ditinggal sebentar di dalam, tiba-tiba motor sudah hilang. Nah perasaan dia itu ada yang mengikuti dia dari belakang. Jadi sebelum dia masuk itu dia merasa ada yang menguntit gitu. Rumahnya itu kan di pojokan ya. Jadi daerah perkampungan saya ini kan area pegunungan yang nggak dingin, tapi jadi tebing itu, naik turun teman-teman, banyak tebingnya. Lah dia tuh termasuk orang itu yang hidupnya itu di bawah tebing.
Kalau misalnya di sini kebanjiran tuh rumahnya dia habis duluan tuh, karena di bawah sungai. Nah, aduh, agak pusing kepala. Nah, tiba-tiba maghrib itu pas waktu dia habis dari dalam tuh keluar, ternyata motor sudah hilang. Dan perasaannya dia ada yang menguntit dari belakang gitu. Terus rame, terus beritanya menyebar, kecurigaannya dia motor itu dibawa sama seseorang itu. Jadi karena rumahnya dia di pinggir jalan, jadi mudah sekali orang tuh lari. Nah, akhirnya timbul spekulasi teman-teman. Spekulasinya itu begini, nggak semua maling itu niat maling. Biasanya kalau siklusnya, kalau misalnya jam 12 malam ke atas sebelum subuh itu ya, itu siklusnya memang dia maling teman-teman. Memang dia punya pekerjaan cari nafkahnya itu nyolong. Itu memang orisinil maling, memang maling dia. Nah, maling itu biasanya ada yang diincar, misalnya motor, misalnya HP, misalnya apa, yang penting barang-barang berharga. Nah, itu malingnya maling kelas kecil ya sebetulnya. Dia nggak profesional karena targetnya itu apa saja yang penting bisa dijual. Nah, ada maling itu maling nggak sengaja, jadi anak-anak masih kecil, SMP, SD gitu ya, SMP biasanya tuh keliling-keliling teman-teman, keliling-keliling siang-siang. Terus ketika dia melihat sesuatu yang bisa diambil, itu diambil sama dia. Nah, itu ada yang begitu, itu maling begitu tuh ada. Itu kalau dalam bahasa kerennya klepto. Herannya ya teman-teman, itu kadang-kadang itu diantara komunitas anak-anak klepto itu jadi satu kebanggaan gitu. Ketika dia mengambil sesuatu milik orang lain dan tidak ketahuan, itu prestasi gitu loh. Jadi itu semacam skill gitu. Saya punya teman dulu dari Surabaya, teman dari Sidoarjo, dia punya kebiasaan seperti itu. Teman-temannya yang melihat dia itu kadang-kadang ya ada ngerinya gitu. Ngerinya tuh kalau pas lagi bareng terus dia lagi beraksi, itu khawatirnya kalau misalnya kita menjadi tertuduh gitu, karena kan kita kenal dia kan. Tapi kalau misalnya dia lagi sendirian ya urusannya dia. Cuman herannya dia tuh punya kebiasaan klepto ini, dan itu dianggap sebagai prestasi teman-teman. Sebetulnya barang-barang yang diambil itu ya kecil-kecil seperti aksesoris kalung, gelang dan lain-lain, atau mungkin topi gitu. Tapi biasanya dia suka barang yang kecil-kecil. Nah, itu di rumah ya nggak dipakai juga. Kadang-kadang di rumah itu cuma dikoleksi aja. Terus dia banggakan gitu. Ini saya punya ini, punya ini, punya ini. Dia cerita riwayatnya. Nah, itu ketika dia mengambil barang-barang itu, seolah-olah itu adalah satu prestasi yang itu dia kagumi orang lain gitu. Nah, anehnya itu masih tetap ada yang mengaguminya dia gitu. Pada kalau zaman sekarang ketika ada orang mencuri apa saja ya, barang-barang kecil maupun yang itu kan jadi aib ya, artinya orang itu menentang itu gitu. Itu satu tindakan yang salah gitu. Tapi kalau dulu tuh enggak dulu. Jadi dulu itu ketika ada orang yang mengambil itu ada yang juga sama punya perasaan bahwa itu sesuatu yang keren gitu. Makanya dalam true story itu, dalam ranah storytelling itu ada penelitian bahwa satu bangsa itu bisa dilihat dari storytellingnya teman-teman, dari ceritanya. Peradaban satu bangsa itu dibangun dari satu kisah cerita rakyatnya. Misalnya di Indonesia gitu, waktu masih kecil anak-anak sering diceritai tentang kisah Kancil dan Pak Tani. Nah, tokoh utama di sana adalah Kancil.
Pak Tani itu hanya sebagai talent pembantu, kancil nyolong timun, dan itu tidak pernah ketahuan. Ketika ketahuan itu dia bisa melarikan diri. Artinya tindakan-tindakan mencuri timun itu dianggap hero gitu loh. Jadi di luar alam sadarnya anak-anak itu menjadi sesuatu yang mengesankan. Nah pada akhirnya ketika dia besar, kisah-kisah yang dulu pernah dia dengarkan dari gurunya itu menjadi satu supreme gitu, menjadi satu motivasi, menjadi satu dorongan untuk dia melakukan tindakan yang heroik. Di antaranya mencuri. Jadi itu semacam dorongan di alam bawah sadar. Misalnya begini ya, ada satu pertandingan atau tontonan lah, misalnya pertandingan sepak bola itu di kampung kadang-kadang dikasih tiket teman-teman. Ketika pertandingan itu penting antar kampung atau antar desa itu biasanya dikasih tiket, per orangnya bayar 5.000 atau mungkin 10.000. Tapi kadang-kadang anak-anak itu ada yang nggak bayar, jadi dia menyelinap gitu, entah dari mana tapi dia menyelinap. Setelah dia ngobrol dengan temannya, ditanya, kamu tadi bayar berapa? 1 atau 2 orang? Wah aku nggak bayar gitu. Temannya yang mendengar itu herannya itu mengagumi gitu loh, masa nggak bayar? Iya aku nggak bayar, kok iso ya gitu. Jadi dengan adanya dia tidak bayar, dia merasa hebat. Lalu temannya yang mendengar bahwa dia mampu masuk tanpa bayar, itu juga merasa bahwa temannya itu hebat. Nah itu adalah paradigma yang keliru. Justru yang hebat itu yang bayar, yang nggak bayar itu namanya pecundang. Nah itu berangkat dari storytelling teman-teman. Jadi orang-orang yang bisa melakukan sesuatu seperti kancil itu dianggap lakon gitu, dianggap sesuatu yang mengesankan. Nah keluar dari itu kita kembali lagi ke kisah tetangga saya. Nah pencurian-pencurian seperti ini itu ada yang motivasinya klepto seperti itu karena merasa heroik. Ada yang memang yang menjadi pemicunya adalah sentimen pribadi teman-teman. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang tidak niat mencuri, tapi karena dia punya sentimen pribadi, karena dia punya rasa kebencian, mungkin karena dianggap congkak atau dianggap apa saja yang tidak mengenakan, itu kadang-kadang orang menjadi termotivasi gitu loh untuk melawan kejahatan dengan orang yang dia sentimeni. Nah akhirnya kecurigaannya itu ke sana karena dilihat dari orangnya atau mungkin dari track recordnya itu kayak macem-macem kan orang. Nah kadang-kadang orang itu berpikir wah ini sih sentimen pribadi. Terbukti siklusnya itu enggak seperti biasanya orang mencuri di saat jam 12 malam ke atas, ternyata ini maghrib itu masih rawan. Di kampung maghrib itu orang ramai jamaah maghrib ke masjid, ke musola itu. Jadi itu adalah siklus orang itu keluar rumah. Justru pas maghrib, ketika orang mau maghrib itu orang keluar rumah kalau di kampung itu, karena mereka mau ke masjid, ada juga yang mau ke musola teman-teman. Artinya kalau misalnya maling memang maling yang sudah punya tabiat ya, memang dia punya kebiasaan mencuri, memang sudah menjadi tradisinya dia akan menghitung waktu itu. Kalau maghrib kemungkinannya kecil dia akan melakukan aksinya. Karena kan dia tahu ketika maghrib itu kalau di kampung justru rame gitu, orang keluar. Sepi itu kalau sudah setelah isya itu jam jam setengah 9 itu sepi. Nanti kalau jam 9 anak-anak udah mulai keluar lagi. Yap, mungkin itu saja cerita malam ini atau cerita pagi ini. Saya ini ngomongnya jadi habis saya tuh jadul teman-teman. Kalau misalnya ngomong terlalu jauh dari HP itu suara nggak kedengaran. Jadi kalau misalnya kamera dihadapkan ke muka itu kadang-kadang malah nggak kedengaran karena jaraknya terlalu jauh. Terus samping itu juga jam segini banyak orang masih pada tidur, jadi kita nggak bisa teriak-teriak. Oke gitu aja, terima kasih.
sambil kita minum susu ya, kita nunggu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.